Ya, izin mulai Prof. Ya, silakan, sudah terlihat. Ya, Prof dan teman-teman semua, melanjutkan lagi materi selanjutnya, yaitu tim di tempat kerja. Kalau tadi kita sudah bicara tentang stres, dan stres itu pasti di tempat kerja. Kita bicara tentang tempat di mana kita bekerja, dan pastinya kita akan mengalami stres. Nah, dan selanjutnya kita akan bicara tentang bagaimana tim itu bekerja di suatu tempat. Di tempat kita juga di dalam aktivitas kita masing-masing, kita juga ada di dalam sebuah organisasi, dan dalam organisasi kita akan bekerja dalam kelompok. Ada kelompok-kelompok yang dimaksud sini bagian dan atau nama lain dan sebagainya. Tapi di dalam kelompok juga ada nama yang namanya tim. Saat ini kita akan materi, ada beberapa materi yang akan kita bahas di saat ini. Yang pertama bicara tentang dinamika kelompok, lalu ada siklus hidup kelompok, ada tipe-tipe tim, beberapa faktor yang terkait dengan tim yang efektif, lalu pengambilan keputusan dalam kelompok, dan ada isu-isu terkini dan kontroversi yang berkaitan dengan tim di tempat kerja, dan ada review jurnal. Nah, ini materi yang akan kita bahas. Yang pertama kita bicara tentang dinamika kelompok. Nah, yang pertama kita memahami sungguh bahwa pastinya dalam benak kita kemarin, kalau kita masih ingat pada semester 1 kemarin kita sudah bicara tentang tim atau kelompok ataupun tim pada mata kuliah perilaku organisasi. Sehingga saat ini kita hanya mengulang, untuk materi awal kita mengulang lagi, kita mengingatkan, review kembali apa yang sudah kita dapatkan kemarin. Nah, yang pertama kita bicara tentang kelompok, ini cukup banyak. Kalau kita membaca literatur itu banyak sekali definisi kelompok yang disampaikan oleh para ahli. Nah, kelompok itu sendiri, saya ngambil dari Bayor dan Erdogan, itu kelompok didefinisikan sebagai kumpulan individu yang berinteraksi satu sama lain, sehingga tindakan satu orang berdampak pada orang lain. Nah, itu kalau kita bicara tentang kelompok. Nah, tim, kumpulan adalah kumpulan individu yang saling bergantung, yang berbagi tanggung jawab untuk hasil tertentu bagi organisasi mereka. Nah, kalau kita membaca kedua definisi ini agak sedikit berbeda. Tapi poinnya bahwa hari ini kita tidak mempertentangkan antara kelompok dan tim. Poin kita adalah bahwa kalaupun kita menggunakan, hari ini kita membahas ada penyebutan kelompok ataupun tim, itu adalah pada sebuah fase yang sama. Poinnya adalah bahwa kelompok ataupun tim mereka akan bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan. Nah, pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam organisasi. Nah, dari penjabaran visi, misi, dan sebagainya itu. Nah, kita bicara tentang kelompok ini, kalau kita masih ingat pada materi-materi semester 1 kemarin pada mata kuliah perilaku organisasi, itu secara ada dua kelompok besar, dua jenis kelompok yang ada di sana, itu kelompok yang formal dan informal. Nah, kelompok-kelompok yang formal ini terbentuk secara sadar, dan memang ini sudah disengajakan dalam bahasa seperti itu, dalam bahasa kita seperti itu. Nah, kelompok-kelompok ini misalnya di tempat-tempat kerja kita ada ditempatkan pada bagian-bagian tertentu atau divisi-divisi tertentu atau departemen-departemen tertentu, dan ini mereka akan bekerja secara bersama-sama. Ada tugas yang jelas di sana, ada pembagian tugas dan sebagainya, dan ada pengelompokan jabatan dan seterusnya. Kalau kita bicara tentang kelompok-kelompok informal, maka kelompok-kelompok ini biasanya terbentuk dengan sendirinya, secara spontan mereka terbentuk. Sadar atau tidak bahwa di tempat-tempat kerja kita masing-masing pasti ada kelompok-kelompok informal. Ada kelompok-kelompok informal yang terbentuk karena ada kesamaan-kesamaan, mungkin hobi, atau kesamaan-kesamaan pandangan dan sebagainya. Nah, ini yang dapat saya jelaskan berkaitan dengan kelompok ataupun tim. Jadi kita masuk pada siklus hidup kelompok. Nah, jadi selama manusia itu hidup, atau individu hidup dan berinteraksi, maka setiap individu akan terlibat dalam banyak kelompok. Nah, ada kelompok yang atau tim atau kelompok yang permanen. Tapi ada kelompok yang pada saat tertentu akan membubarkan diri dengan sendirinya. Misalnya, kalau kelompok yang permanen itu seperti apa? Nah, kelompok permanen misalnya kehidupan kita dalam kehidupan keluarga.
Nah, kelompok ini dia akan dipertahankan sepanjang hidup, menjadi anggota keluarga dan seterusnya seperti itu. Tapi kelompok yang mungkin dia ada dan pada akhirnya dia akan bubar dengan sendirinya, misalnya kita ada di sebuah tempat kerja, misalnya kita akan masuk dan bekerja, dan pada akhirnya kita pensiun dan kita keluar. Ataupun mungkin saat ini kita ada dalam sebuah kelompok di kelas bersama, dan suatu saat setelah kita mencapai tujuan kita, maka kita akan membubarkan diri dengan sendirinya. Nah, sehingga kelompok ini akan membubarkan diri seiring dengan waktu, berjalannya waktu, maka dia akan membubarkan diri, sehingga kelompok ini dia tidak permanen. Nah, jadi kita bicara tentang mempelajari kelompok, maka itu Tussman itu mengembangkan model 5 tahap pengembangan kelompok. Nah, ini kalau kita ingat lagi pada materi kemarin itu, ini juga sudah disampaikan. Nah, ada 5 tahap perkembangan kelompok. Yang pertama kita bicara tentang forming. Nah, forming ini biasanya kelompok ini baru mulai terbentuk, atau tim ini mulai terbentuk, kelompok mulai terbentuk, dan biasanya pada tahap ini interaksi yang terjadi itu meliputi orang masih mendapatkan berbagi informasi umum, karena kita baru terbentuk dan kita baru saling mengenal, maka biasanya informasi-informasi yang kita berbagi biasanya informasi umum tentang satu sama lain. Yang berikut informasinya juga, interaksinya juga cenderung masih relatif terbatas. Lalu di sini pada tahap ini juga kelompok mulai memahami, dia mulai belajar perlahan-lahan memahami apa tugas-tugasnya dia, apa tugas-tugas tim ataupun kelompok itu, dan mereka akan saya mendiskusikan norma-norma awal atau norma-norma yang ada dalam tim itu. Lalu bagaimana tujuan daripada tim itu dalam bekerja, lalu bagaimana strukturnya, bagaimana tugas-tugas, lalu kepemimpinan dalam kelompok itu seperti apa. Nah, ini itu ada pada tahap forming, sehingga kelompok ini baru mulai terbentuk. Yang kedua, setelah tahapan forming ini kita masuk pada tahapan selanjutnya. Ketika tim atau kelompok sudah terbentuk, maka kita akan masuk pada storming. Nah, pada proses storming ini disebut dengan atau tahap perkembangan. Nah, di sini kelompok itu, anggota-anggota kelompok, mereka sudah mulai bekerja, lalu mereka sudah memahami tugas mereka masing-masing. Nah, pada tahapan ini biasanya ini mulai ada persaingan, terjadi persaingan di sana, dan ini akan rentan memunculkan konflik. Karena ada persaingan dalam pelaksanaan tugas, misalnya ada peran-peran, ada yang mau lebih menonjolkan diri. Dia ingin menonjolkan diri dan mengatakan bahwa dia lebih daripada yang lain misalnya. Ada merasa superior daripada yang lain. Ini maka dengan sendirinya akan muncul konflik atau konfrontasi. Nah, jadi ini pada tahap ini maka mungkin saja muncul ketidakpastian dalam tim tadi atau kelompok tadi. Tapi ini satu hal yang lumrah, biasanya ini hal yang lumrah. Jadi ketika kita punya tim yang baru dan ada konflik di sana, kita tidak perlu sampai pada yang tahapnya seperti yang disampaikan oleh Bu Christine tadi, stres tadi. Tapi kita memahami sungguh bahwa ini adalah sesuatu hal yang lumrah dalam sebuah siklus dalam perkembangan sebuah kelompok atau tim. Sehingga ini kelompok sementara ada poinnya bahwa kita sementara mencari bentuk bagaimana kesesuaian antara saya dengan rekan-rekan kerja saya, dan bagaimana kita memahami tujuan organisasi, tujuan yang hendak kita capai secara baik. Nah, ini fase yang kedua. Nah, setelah itu kita akan masuk pada fase atau tahap yang namanya tahap norming. Nah, tahap ini kita sudah mulai perbedaan antara kelompok, antara individu di dalam organisasi tim itu sudah mulai berkurang. Mereka sudah mulai memahami satu dengan lain, sudah menyatukan persepsi, ada kesamaan persepsi di sana, sehingga di sana sudah mulai ada kerjasama, lalu ada kolaborasi tugas-tugas yang mereka laksanakan bersama. Nah, itu norming. Lalu kemudian setelah sudah ada kesamaan pandangan, sudah ada kerjasama yang baik, maka selanjutnya kelompok itu akan masuk pada fase berikut atau tahap berikut, yaitu namanya performing. Nah, pada aspek ini maka orang mulai menitikberatkan penyelesaian tugas secara efektif. Kalau tadi norming itu kita baru mulai bekerja sama dan sebagainya, maka pada tahap performing kita sudah membicarakan tentang bagaimana kita menyelesaikan tugas secara efektif, bagaimana cara-cara terbaik yang kita gunakan untuk menyelesaikan bekerja
menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan kepada tim itu dengan baik. Ini kerjasamanya sudah semakin erat sekali. Nah, itu yang dimaksud, sehingga biasanya kelompok akan menghabiskan sebagian besar waktu untuk mereka bekerja untuk secara tim. Nah, setelah itu kita secara para fase ini selesai, kita akan masuk pada tahap adjourning. Nah, pada tahap ini tugas kita telah selesai, kita sudah menyampaikan laporan-laporan dan kita sudah mengevaluasi sampai pada tahap bagaimana mengevaluasi tugas-tugas kita tadi. Dan setelah selesai semua, maka tim ini akan membubarkan diri, akan dibubarkan. Nah, seperti itu. Nah, dan pada akhirnya nanti kalaupun itu dia akan balik lagi pada kalaupun ada tim yang lain lagi, maka atau kita terlibat lagi dalam tim-tim yang lain lagi, maka kita akan balik lagi pada fase awal, yaitu forming dan seterusnya. Nah, itu ini berkaitan dengan siklus hidup kelompok atau tim. Yang berikut ya, kita masuk pada tipe-tipe tim. Nah, tim yang terlatih atau terlatih silang adalah tim yang anggotanya dilatih untuk melakukan berbagai peran di luar peran mereka masing-masing. Nah, ini orang yang diberikan tim atau individu diberikan pelatihan-pelatihan. Nah, mereka diberikan pelatihan-pelatihan untuk bagaimana mereka menyelesaikan melakukan peran-peran di dalam organisasi, dalam tim maupun di luar perannya. Nah, ini sering kali dilakukan. Kenapa harus dilakukan pelatihan-pelatihan seperti ini? Maka yang dimaksud di sini yaitu ketika pelatihan ini dibuat itu bertujuan untuk menghindari ketergantungan tim atau tim terhadap orang per orang. Bapak Ibu, kita bisa membayangkan kalau di dalam tim itu kita sudah spesialisasi, misalnya kita sudah berikan tugas dan kita berfokus pada peran kita masing-masing. Ketika ada teman kita yang sakit dan perannya, dan bagaimana kita menyelesaikan tugas tim tadi. Padahal tim ini dia bekerja secara bersama-sama dan ada keterkaitan erat antara satu pekerjaan dan pekerjaan yang lain. Dan bagaimana teman kita yang punya peran pada peran-peran tertentu dan dia tidak masuk karena sakit, maka pasti dia akan mengganggu semua proses-proses kegiatan di dalam tim itu sendiri. Nah, ini yang dimaksud, sehingga tujuan daripada bagaimana adanya pelatihan-pelatihan silang ini dilakukan untuk membantu menghindari ketergantungan yang berlebihan pada satu orang. Nah, ada berbagai tipologi lain yang dapat digunakan untuk mengkategorikan tim, termasuk tipologi 6 faktor. Dan dari Sundstrom dan kawan-kawan yang meliputi tim aksi, tim kinerja, dan tim layanan. Ini dibagi dalam 6 tim. Nah, kita bicara tim aksi dan tim pelaksana misalnya. Yang pertama, tim aksi dan tim pelaksana ini biasanya mereka menangani keadaan-keadaan darurat dan kritis. Tim ini biasanya ada karena keadaan-keadaan darurat dan kritis. Nah, misalnya kita bicara tentang tim bedah misalnya, atau tim penjinak bom. Nah, jadi tim ini mereka terbentuk karena ada suatu keadaan-keadaan darurat tertentu. Yang kedua itu tim penasehat. Nah, tim ini mencakup gugus tim. Nah, tim ini dengan tujuan itu mereka punya tujuan hanya untuk satu kegiatan atau satu tujuan. Dan kelompok-kelompok pengendali kualitas yang membuat saran untuk meningkatkan produk misalnya. Jadi tim misalnya untuk meningkatkan kualitas produk, maka dibentuklah tim penasehat. Nah, mereka ini bertugas untuk memberikan masukan-masukan dalam rangka bagaimana meningkatkan kualitas produk dan seterusnya, seperti itu. Yang ketiga ada tim manajemen. Nah, tim manajemen ini mencakup para pemimpin di level puncak, top, middle, dan lower manajemen dalam organisasi. Nah, jadi biasanya ini yang kita sebut dengan eksekutif. Nah, itu yang dimaksud dengan tim manajemen. Tapi tim ini juga bisa melibatkan bawahan-bawahan langsung yang berada pada top manajemen tadi. Nah, mereka memberikan masukan-masukan berkaitan dengan tugas pekerjaan-pekerjaan yang ada di level yang paling bawah. Nah, itu kita bicara tentang tim manajemen. Yang kedua, 4 ada tim produksi. Nah, tim produksi ini membuat atau memproses sesuatu. Jadi tim ini biasanya mereka ada perkumpulan, mereka diberikan tugas khusus untuk memproduksi atau memproses sesuatu. Misalnya mereka memproduksi sebuah produk laptop atau komputer misalnya, unit beberapa. Nah, ini tim-tim produksi memang mereka punya tugas-tugas tertentu yang dibebankan dari organisasi kepada mereka. Lalu ada yang namanya tim proyek. Nah, tim proyek ini dengan ide-ide kesepakatan dan seringkali mereka bersifat lintas fungsi.
Jadi tim proyek ini biasanya bersifat interfungsi dan misalnya di dalam kita akan melaksanakan sebuah proyek dan di sana kita akan dan dibutuhkan misalnya orang-orang yang memiliki basic keuangan, berarti kita memerlukan tim ataupun kelompok yang kita memerlukan orang-orang yang keuangannya berasal dari bagian keuangan misalnya. Nah, kita perlu juga misalnya orang-orang SDM dan sebagainya. Nah, ini dari beberapa bagian itu mereka dikumpulkan menjadi satu dan dipercayakan untuk melaksanakan proyek-proyek tertentu. Dan biasanya tim proyek ini dia akan berakhir juga ketika sebuah rangkaian kegiatan proyek yang mereka tangani itu selesai dan mereka membubarkan dirinya sendirinya. Nah, yang berikut ada tim layanan. Nah, tim layanan ini biasanya mereka punya tugas dan tanggung jawab untuk bagaimana memastikan bahwa produk ataupun kualitas layanan dan sebagainya itu memiliki tingkat layanan yang terbaik misalnya. Nah, ini yang dimaksud dengan tipe-tipe kelompok. Yang berikut beberapa faktor yang terkait dengan tim yang efektif. Ya, efektivitas tim mengacu pada dua aspek dari tim, yaitu kinerja dan kelangsungan hidup tim. Kinerja tim mengacu pada keberhasilan penyampaian output kepada pelanggan di dalam dan di luar organisasi. Sedangkan kelangsungan hidup tim mengacu pada kemampuan dan keinginan anggota kelompok untuk terus bekerja sama dengan yang lain. Nah, jadi tentunya bahwa di dalam tim ataupun kelompok ataupun tim itu ada beberapa faktor yang memang yang akan memiliki keterikatan erat dengan efektivitas tim. Jadi meningkatkan ketergantungan pada tim di dalam organisasi itu telah menciptakan sebuah kebutuhan yang sangat besar sekali. Dan ini pasti terjadi di dalam organisasi modern. Ada kelompok, ada tim yang terbentuk dan pasti itu akan terus terjadi. Dan ini menciptakan sebuah kebutuhan. Ini menjadi sebuah kebutuhan bagi organisasi. Nah, bagaimana kita lalu memahami, bagaimana kita merancang, bagaimana kita mengatur, bagaimana kita memelihara tim tadi. Nah, kita harus memerlukan sebuah desain yang komprehensif berkaitan dengan mana merancang, mengatur, dan memelihara tim. Nah, sehingga dengan adanya tim ini, maka kita akan meningkatkan peluang-peluang keberhasilan bagi organisasi. Nah, ini yang dilihat sehingga memang dikatakan bahwa efektivitas tim itu dia mengacu pada dua aspek tadi, yaitu kinerja dan kelangsungan hidup. Bagaimana kita meningkatkan kinerja organisasi melalui tim yang dibentuk tadi, tetapi juga pada aspek yang lain bahwa kelangsungan hidup itu dari tim ataupun dalam aspek yang lebih besar lagi organisasi itu akan terus berlangsung, dan bagaimana organisasi itu ada untuk menyuplai kebutuhan ataupun menyuplai apa yang mesti menjadi kebutuhan mendasar baik secara dalam kehidupan baik secara tim ataupun organisasi, ataupun bicara tentang output apa yang dihasilkan keluar yang kepada masyarakat dan seterusnya, kepada konsumen atau dan nama lain sebagainya seperti itu. Nah, jadi di dalam kita bicara tentang faktor-faktor tadi, maka sebetulnya efektif itu ada tiga aspek yang kita akan lihat di sana. Yang pertama kita bicara tentang group composition atau komposisi kelompok. Kita akan juga bicara tentang proses dalam grup. Tapi kita juga bicara tentang pengaruh atau kondisi kelompok sebagainya. Nah, di situ ada beberapa poin di situ. Misalnya di komposisi kelompok kita bicara tentang ukuran, kita bicara tentang kepemilikan, kepribadian, keanekaragaman, dan kita bicara tentang proses, kita bicara teamwork-nya, kita bicara norma-norma, peran, konflik. Lalu kita bicara tentang pengaruh atau kognisi kelompok, misalnya kita bicara tentang kohesi, kita bicara tentang bagaimana keamanan psikologis dan sebagainya. Nah, ini yang akan kita bedah, kita akan bicarakan saat ini. Nah, yang pertama kita bicara tentang ukuran kelompok. Nah, ukuran kelompok itu salah satu karakteristik komposisi kelompok yang sering diamati adalah ukuran kelompok atau beberapa banyak kelompok yang tergabung dalam kelompok tersebut. Nah,
Biasanya ini kita bicara tentang tim yang relatif besar versus tim yang relatif kecil. Nah, dikatakan bahwa kalau tim itu dia relatif besar, maka dia akan mempermudah pencapaian tujuan. Tim akan bekerja secara baik, secara efektif. Di sana pembagian tugas akan diberikan secara merata, dan setiap orang akan beban tugas yang diemban oleh setiap orang individunya dalam organisasi tidak terlalu banyak, tidak membebani, overload misalnya. Nah, tapi tim yang terlalu relatif kecil juga itu menjadi persoalan bagi organisasi, bagi tim itu sendiri. Artinya bahwa nanti terjadi overload dalam proses peran-peran yang mereka mainkan. Nah, ini yang terjadi, sehingga katakan bahwa tim yang besar itu semakin baik bagi organisasi, tapi pada akhirnya akan menimbulkan konflik, akan terjadi konflik pergesekan kalaupun memang tim itu tidak lalu tidak searah atau sepemikiran. Tapi lalu berkaitan ke kinerjanya, maka tim yang relatif besar akan memberikan kontribusi yang besar terhadap kinerja organisasi atau kinerja tim tadi. Nah, semakin besar tim, maka semakin baik. Poinnya di situ. Dan semakin tim yang relatif kecil itu kurang menguntungkan bagi organisasi. Tapi pada aspek yang lain, bahwa tim yang relatif besar ini dia akan mengurangi pendapatan dalam bahasanya seperti itu, pendapatan individu, sehingga kinerjanya baik tetapi pendapatannya menurun, seperti itu. Kalau tim yang relatif kecil, kinerjanya ya tapi pendapatannya masih agak sedikit besar. Nah, sehingga tim yang besar ini juga kecenderungan koordinasi misalnya dan sebagainya itu akan semakin sulit. Itu yang dimaksud dengan peran kelompok. Yang berikut masa kerja kelompok. Masa kerja kelompok adalah ukuran berapa lama anggota menjadi bagian dari kelompok tertentu. Bagi tim, masa kerja kelompok adalah faktor yang kompleks untuk dipahami karena anggota baru seringkali datang, pergi, terus kembali lagi dan digantikan. Nah, jadi dalam proses ini semakin lama orang bekerja dan tingkat orang bekerja dalam sebuah tim itu semakin baik. Tapi dia lalu mengatakan bahwa semakin banyak baik juga kalau tim tadi dia bekerja pada kelompok-kelompok yang lain. Nah, sehingga dia kembali lagi ke dalam tim, dia membawa pengalaman-pengalaman yang baru. Dia mungkin saja metode-metode yang baru dan sebagainya, pandangan-pandangan yang baru berkaitan dengan kinerja. Nah, ini yang dimaksud, sehingga dia mengatakan bahwa semakin baik tim itu bekerja pada kelompok-kelompok yang lain itu semakin baik bagi memberikan kontribusi yang positif bagi organisasi. Nah, itu yang dilihat pada masa kelompok. Yang berikut kepribadian kelompok. Nah, pada kepribadian kelompok ini kita akan membahas kepribadian, itu kita bicara tentang faktor kepribadian lima besar. Jadi di situ saya masih ingat kemarin kita masih membicarakan tentang faktor-faktor kepribadian kemarin. Nah, jadi itu misalnya dicontohkan, misalnya untuk orang-orang ekstrovert, itu ada korelasi negatif dan juga positif dengan efektivitas tim. Nah, seorang yang ekstrovert saja dia bisa memiliki korelasi yang negatif, tapi juga bisa memiliki korelasi yang positif pada efektivitas tim tadi. Nah, di satu sisi ekstrovert diharapkan menghasilkan anggota tim dengan sikap positif terhadap pekerjaan yang dibutuhkan dan ekspektasi kinerja yang tinggi. Tapi di sisi lain, orang yang ekstrovert cenderung untuk dominan, mengakibatkan konflik jika ada orang lain yang juga ekstrovert. Dan bayangkan bahwa di dalam tim itu ada sekian banyak orang yang juga ekstrovert. Nah, maka ini pasti rentan sekali dengan konflik, karena setiap orang akan cenderung untuk dia menampilkan dirinya, bagaimana dia cenderung untuk dominan terhadap yang lain. Nah, ini juga menjadi persoalan bagi tim, sehingga akan rentan sekali terjadi konflik-konflik di sana. Yang berikut bahwa sangat menarik untuk dicatat juga bahwa penelitian secara konsisten menemukan bahwa kecocokan anggota tim adalah salah satu prediktor kepribadian terkuat dari seberapa baik kinerja tim sebagai sebuah kelompok, namun merupakan salah satu yang terlemah dalam memprediksi kinerja tim individu. Jadi tim ini sendiri dia akan sangat baik sekali ketika orang memiliki kesamaan pandangan dan sebagainya, orang sudah bisa bekerjasama secara baik, maka dia akan meningkatkan kinerja tim itu secara langsung. Nah, itu pasti terjadi. Tapi itu tadi dia mengatakan bahwa dia
kita akan sangat sulit untuk memprediksi kinerja individunya karena memang orang bekerja secara tim. Sehingga yang kita lihat adalah bagaimana keberhasilan tim itu secara utuh. Kita tidak menilai kinerja tim karena individu, karena setiap peran-peran yang dimainkan setiap individu itu memiliki keterikatan langsung antara satu dan yang lain. Nah, itu yang bicara tentang kepribadian kelompok. Yang berikut ada keragaman kelompok. Nah, kita tahu bahwa keragaman tim dapat menentukan kesuksesan tim. Kita juga tahu bahwa keragaman kelompok dapat menjadi tantangan bagi aktivitas tim. Keragaman dapat meliputi demografi seperti jenis kelamin, ras, atau usia. Selain itu, pengalaman, kemampuan budaya, dan karakteristik fisik yang beragam juga dapat menjadi faktor yang membuat orang menjadi berbeda. Nah, penelitian terbaru bahkan mulai meneliti bagaimana perbedaan dan cara individu mempersepsikan waktu mempengaruhi tim dan efektivitasnya. Ketika perbedaannya mengarah pada kohesi yang lebih rendah dan atau pola komunikasi yang tidak sehat, maka kelompok akan mengalami penurunan efektivitas. Nah, jadi dalam proses keragaman kelompok ini, dia mengatakan bahwa keragaman demografi itu juga penting, sangat penting sekali berkaitan dengan jenis kelamin, ras, atau usia. Dan ini akan meningkatkan kinerja tim. Dia mengatakan seperti itu. Tetapi dalam beberapa penelitian dia mengatakan bahwa ini hanya bertahan dalam rentang waktu yang pendek. Tetapi dalam rentang waktu yang panjang itu, pada akhirnya kita tidak bisa mengukur lagi tentang keragaman tim tadi. Misalnya berkaitan dengan jenis kelamin ataupun usia, pada akhirnya sama. Jadi ketika di awal dalam bekerja itu keragaman tim itu sangat diperlukan. Tapi pada jangka panjang itu, kinerja tim jangka panjang itu dia lalu kelihatan nanti kinerjanya semuanya sama antara yang jenis kelamin laki-laki atau perempuan, misalnya usia yang di atas 40 ataupun yang di bawah 40, itu padanya nanti terlihat bahwa ternyata kinerja mereka sama, tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Nah, sehingga dapat saya katakan bahwa keragaman kelompok ini dia hanya berada pada tujuan pada fase jangka pendek, fase rentang waktu yang pendek. Tapi pada fase yang rentang panjang, maka keragaman kelompok ini tidak lalu menjadi sebuah faktor yang penentu untuk berkaitan tentang kinerja tim. Kita bicara tentang yang berikut, proses kelompok. Seperti yang disebutkan di atas, terpenting lainnya untuk aktivitas tim adalah proses kelompok yang didefinisikan sebagai cara kelompok melakukan pendekatan terhadap proses melakukan pekerjaan, bukan pekerjaan itu sendiri. Proses kelompok dapat menjadi sesuatu yang membantu atau menghambat aktivitas tim. Jadi kita akan membahas 4 proses penting ini dalam keterampilan kerja, peran, dan konflik. Kita masuk pada poin pertama, keterampilan kerja. Keterampilan kerja meliputi kerjasama tim, keterampilan sosial, termasuk pengetahuan mengenai proses tim seperti perilaku di tempat perilaku rapat yang efektif. Nah, rapat itu juga membutuhkan waktu dan energi yang besar. Jadi dia mengatakan bahwa kerjasama, sebuah keterampilan dari tim itu sangat penting sekali, sampai pada keterampilan sosial. Bahkan dia mengatakan bahwa rapat itu juga penting, itu memerlukan sebuah keterampilan bagi tim untuk bagaimana memanage rapat itu untuk bisa berjalan secara efektif. Bahkan dalam sebuah penelitian itu dia dan beberapa pandangan lain lagi mengatakan bahwa rapat dalam posisi berdiri itu jauh lebih efektif daripada rapat yang dilakukan dengan cara duduk. Nah, dia mengatakan seperti itu, bahwa ketika orang berkoordinasi dalam bentuk posisi berdiri itu semakin baik. Nah, sehingga orang mungkin mengatakan bahwa kalau kita duduk itu banyak hal yang kita bicarakan, dan mungkin saja ada hal yang tidak poin-poin yang bukan menjadi substansi daripada apa yang kita mau koordinasikan itu lalu menjadi pembicaraan selanjutnya. Tetapi kalau kita berdiri, pasti kita akan berbicara, orang istilahnya to the point. Kita akan to the point. Kita akan berkoordinasi, kita akan membicarakan hal-hal yang poin-poin penting berkaitan dengan apa yang harus kita lakukan. Nah, sehingga saya mengatakan bahwa koordinasi atau koordinasi antara tim itu yang paling efektif itu dengan cara berdiri. Nah, tapi tidak lalu semua
hal atau ini tidak bisa mengatakan bahwa ini baik untuk diterapkan, tidak, tapi memang ada hal-hal yang mungkin kita bisa melakukan koordinasi sambil berdiri dan sebagainya, misalnya di tempat-tempat proyek, kegiatan-kegiatan proyek dan sebagainya, orang akan berkoordinasi dengan cara berdiri dan sebagainya. Tapi ini mungkin lalu tidak efektif ketika kita melakukan rapat tim atau berkoordinasi di perguruan tinggi misalnya dengan senat misalnya dan sebagainya, itu mungkin tidak akan efektif berlaku di sana karena kita bicara tentang norma, nanti kita akan lihat tentang norma-norma dan sebagainya. Nah, itu yang saya mengatakan. Yang berikut kita bicara tentang kita akan bicara tentang peran. Nah, kita bicara tentang peran ini, maka jadi kita bicara tentang peran ini, maka kita akan bicara berkaitan juga dengan hal-hal yang berkaitan dengan norma dan sebagainya. Jadi peran kita berbicara tentang tim di tempat kerja tidak mungkin untuk mengabaikan pengaruh dan berbagai jenis pekerjaan yang harus dilakukan oleh tim. Dan demikian ada peran tugas tim serta peran internal yang dilakukan oleh masing-masing anggota. Nah, di situ ada peran 10 peran yang diuraikan itu, yang didefinisikan oleh Comfort. Nah, di situ ada tiga bagian besar di sana, ada 3 hal besar di sana, yaitu peran yang berorientasi pada tugas, tapi juga peran yang berorientasi sosial, dan peran yang berorientasi pada batasan-batasan tertentu. Nah, di sana kita bicara tentang peran yang berorientasi pada tugas, maka ada 5 aspek di sana. Kita bicara tentang kontraktornya, kreator, kontributor, kompleter, dan kritik. Nah, apa yang dimaksud dengan kontraktor? Kita bicara tentang kontraktor, maka kita peran-peran yang berorientasi pada tugas ini, maka kita bicara pada aspek kontraktor itu, kita bicara tentang bagaimana kita mengatur, bagaimana kita mengkoordinasikan tindakan-tindakan, bagaimana kita mengalokasikan tugas di dalam sebuah tim. Nah, ini yang kita akan lihat. Yang berikut kita bicara tentang kreator. Nah, bagaimana kita menciptakan struktur sehingga struktur itu berjalan efektif. Visi, kita bicara tentang visi. Kita visi-visi baru untuk sebuah proses-proses kegiatan tim dan sebagainya. Nah, itu poin yang kedua. Dan yang ketiga kita bicara tentang kontributor. Kontributor yang kita berikan, bagaimana kita memberikan informasi atau bicara tentang keahlian-keahlian yang diperlukan oleh tim itu sendiri. Nah, itu bicara tentang tugas itu. Yang berikut kita bicara tentang kompleter, maka kita bicara kompleter, kita bicara bagaimana kita menyelesaikan tugas. Setiap individu menyelesaikan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab dia masing-masing. Dan setelah kita melaksanakan tugas-tugas, menyelesaikan tugas-tugas tadi, bagaimana kita menindaklanjuti, memfollow up daripada pelaksanaan tugas-tugas tadi. Nah, ini yang keempat, bicara tentang kompleter. Nah, setelah itu kritik. Nah, kritik di sini yang dimaksud adalah bagaimana kita mengevaluasi, ini proses mengevaluasi. Dan bukan saja mengevaluasi, tetapi bagaimana kita mengkritisi setiap keputusan-keputusan tim ataupun semua tugas-tugas yang kita lakukan. Lalu ada pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan dalam rangka bagaimana bisa melakukan evaluasi, dan pada akhirnya nanti akan menjadi feedback bagi organisasi ataupun tim untuk bagaimana mereka melakukan perbaikan-perbaikan pada masa-masa yang akan datang. Nah, yang berikut kita bicara juga tentang peran. Nah, kita bicara tentang peran yang berorientasi sosial. Nah, ada juga kalibrator, yaitu menciptakan norma-norma sosial yang baru untuk proses tim. Ada di sana ada pembentukan norma-norma karena ada kesepakatan yang dilakukan oleh tim. Ada kesepahaman di sana dan mereka akan membentuk norma-norma yang baru dalam proses tim itu sendiri. Lalu ada komunikator. Komunikator ini mereka menciptakan lingkungan sosial yang padanya mendukung bagaimana cara mereka berkomunikasi, bagaimana mereka menyampaikan pandangan-pandangan mereka, apa yang mereka pikirkan dan mereka rasakan dan sebagainya, mereka akan ada di situ, menciptakan lingkungan sosial yang kondusif. Lalu bicara tentang kooperator. Nah, bicara tentang kooperator, maka kita bicara tentang bagaimana harapan-harapan, kesesuaian dengan harapan untuk mendukung keputusan orang lain.
Nah, yang berikut kita bicara tentang peran yang berorientasi pada batasan-batasan tertentu, maka kita bicara tentang koordinasi. Bagaimana melakukan interaksi di luar dan bagaimana kita berkoordinasi dengan pihak-pihak yang ada di luar dan sebagainya. Nah, yang berikut kita melakukan konsultasi, jadi mewakili tim. Ada orang-orang yang punya tugas mewakili tim untuk dengan pihak-pihak luar dan sebagainya. Jadi kita bicara tentang peran ini, kita bicara tentang norma, sebuah norma. Nah, jadi Bapak Ibu, walaupun kita memahami norma, maka kita memahami bahwa norma itu aturan yang dipahami tentang bagaimana anggota kelompok harus berkelaku. Nah, maka ini termuat di dalam, kita akan terlihat pada 3 peran besar tadi yang di dalamnya nanti diuraikan lagi dalam 10 poin penting tipologi yang disampaikan oleh Mumford. Jadi Bapak Ibu poinnya bahwa mari kita membayangkan kalau kita bicara tentang norma itu kan sesuatu hal yang kita patuhi. Sadar atau tidak bahwa kita mematuhi itu di aktivitas kita misalnya saja kita naik lift misalnya. Nah, kalau naik lift itu biasanya orang masuk dan dia akan berbalik dan menghadap ke arah pintu liftnya. Nah, itu sebuah norma dan itu lazim kita lakukan, dan sadar atau tidak itu norma-norma yang kita kaidah-kaidah yang terjadi, yang kita lihat di masyarakat dan kita lakukan di masyarakat setiap saat. Coba Bapak Ibu kalau kita berdiri, kita masuk ke lift dan terus kita membelakangi pintu lift ketika lift itu bergerak, apa yang terjadi? Nah, pasti kita akan terlihat berbeda dengan orang lain. Nah, norma itu tidak seperti itu. Bahwa ketika kita tidak melakukan kaidah-kaidah yang dilakukan, maka kita akan sangat terlihat sekali di dalam kehidupan tim, organisasi, dan seterusnya, dan masyarakat seperti itu. Nah, itu poin berkaitan dengan berikut konflik. Nah, konflik itu, kita bicara tentang konflik, maka pasti Bapak Ibu kita semua di tempat-tempat kerja kita, pasti ada konflik. Nah, konflik ini ada konflik yang pada akhirnya mengarah pada hal-hal yang baik, tapi ada konflik yang pada akhirnya menimbulkan keretakan di dalam tim itu sendiri ataupun dalam kelompok-kelompok yang di mana kita ada. Jadi dia akan bisa menjadi sebuah masalah yang sangat potensial kalau itu tidak didesain dengan baik atau tidak dilihat dengan baik, diselesaikan dengan baik. Nah, di sini kita akan melihat dari awal berkaitan dengan hubungan kurva. Ini berkaitan kurva lengkung atau huruf U yang kita biasanya sebut huruf U. Nah, berkaitan dengan kinerja tim. Jadi dia pada saat mulai dari konflik itu mulai terjadi ketika itu masih tingkat konfliknya pada level yang kecil. Nah, maka performa tim itu dia masih terlihat biasa. Tetapi kita lihat pada aspek yang lain bahwa ketika pada optimal level of konflik, maka performa tim itu, kinerja tim itu semakin baik, semakin tinggi. Tapi pada saat tertentu dia akan turun. Nah, yang di sini maksudnya artinya apa? Bahwa ketika konflik itu dia sangat baik. Ketika orang berkonflik, orang ada berkaitan dengan mereka menyampaikan apa yang harus dilakukan, cara terbaik apa yang harus dilakukan oleh tim. Nah, ketika orang ada dalam perbedaan seperti itu semakin baik bagi organisasi. Bahwa kita sementara mencari bentuk yang baik, cara yang kerja yang baik untuk bagaimana meningkatkan performa timnya. Nah, itu dilakukan. Ketika orang bersaing untuk berlomba-lomba untuk melakukan melaksanakan perannya, maka itu juga semakin baik juga sebenarnya. Nah, konflik ini kenapa dia berbalik? Ketika konflik itu semakin tinggi, maka itu akan kinerja tim akan menurun. Ini apabila kita sudah menyerang personal, konflik itu sudah melibatkan personal. Kita sudah masuk pada personality seseorang, maka ini akan menjadi efek yang buruk. Karena pasti Bapak Ibu kalau kita di tempat kerja, kalau kita berkonflik, kita berbeda pandangan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, karena kita berdebat hanya karena sebuah pandangan kita bahwa pekerjaan ini hal teknis seperti ini, atau dengan cara seperti ini kita bisa mencapai tujuan daripada apa yang kita melakukan. Nah, itu semakin baik. Tapi kalau kita di tempat kerja kita ada orang yang sudah menyerang, konflik kita sudah masuk ke ranah pribadi, pasti setiap orang tidak akan menerima.
Dan ini pasti yang sangat berbahaya dan itu akan mengganggu daripada kinerja timnya sendiri. Nah, itu yang dimaksud dengan gambar 5 yang saya tampilkan. Yang berikut, proses pengambilan keputusan. Kita bicara tentang proses pengambilan keputusan, maka ada 5 langkah di sana. Proses pengambilan keputusan, kita berbicara tentang proses pengambilan keputusan ini, kita pasti akan beradaptasi setiap hari. Kita akan berada dalam sebuah pengambilan keputusan, baik secara individu, kelompok, tim maupun kelompok. Nah, jadi ketika kita juga berbagi pengalaman, ketika teman-teman, rekan-rekan ataupun orang sama rekan sebaya kita ataupun rekan-rekan yang lain, mungkin mereka memiliki pengalaman kerja tim yang mungkin sangat banyak sekali, dan mereka juga pasti menghadapi berbagai macam konflik. Jadi ketika kita berhadapan dengan mereka seperti itu dan bertukar pengalaman, maka mereka membagi pengalaman seperti itu, maka banyak hal yang kita akan dapatkan. Nah, selain itu pula, maka dalam proses pengambilan keputusan itu ada 5 hal besar yang ada di sana. Dengan pengalaman-pengalaman itu kita, oh iya, seperti ini proses pengambilan keputusannya ketika kita menghadapi situasi-situasi seperti ini. Nah, dalam proses pengambilan keputusan itu, dalam tim itu ada 6 aspek yang ada di sana. Nah, ada 6 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita mengidentifikasi masalah atau peluang yang ada. Nah, di sini setiap tim itu orang mulai menggunakan mengidentifikasi apa yang menjadi kelebihan, apa yang harus kita lakukan, apa yang menjadi masalah kita yang harus kita selesaikan, yang harus kita apa juga peluang. Nah, biasanya kita SWOT, menggunakan analisis SWOT di sana. Kadang beberapa organisasi menggunakan analisis SWOT untuk mengambil sebuah keputusan penting bagi organisasinya. Nah, yang kedua, setelah itu maka kita akan ada dalam proses mengembangkan beberapa solusi. Setelah kita mengetahui masalahnya, kita sudah mengetahui peluang-peluang yang harus kita ambil dalam upaya sebuah proses pengambilan keputusan untuk pelaksanaan tugas-tugas tim ataupun tujuan-tujuan yang mau dicapai dari tim, maka selanjutnya kita mengembangkan beberapa solusi atau tindakan-tindakan potensial dari masalah-masalah tadi, maka apa solusinya? Nah, ini harus kita lakukan. Lalu yang ketiga adalah tim mengevaluasi semua hasil positif dan negatif yang diharapkan dari masalah tersebut. Nah, ini ketika semua proses sudah dilakukan, maka tim akan melakukan evaluasi. Lalu langkah keempat, tim harus mengambil keputusan tentang pemecahan yang tepat setelah mempertimbangkan semua kemungkinan yang ada. Langkah yang kelima yaitu mengimplementasikan keputusan tersebut, dan langkah keenam mengevaluasi dampak dari keputusan yang diambil untuk mengkaji seberapa efektif keputusan yang diambil oleh tim, serta memberikan umpan balik mengenai bagaimana proses pengambilan keputusan dapat dikembangkan di masa depan. Nah, yang berikut brainstorming. Nah, proses brainstorming meliputi upaya untuk menghasilkan ide sebanyak mungkin, tidak memberikan penilaian atau evaluasi terhadap ide selama proses ini, mendorong ide kreatif atau ide yang luar biasa, meskipun ide tersebut tampaknya tidak mungkin dilakukan, karena ide yang tidak masuk akal dapat menghasilkan ide yang baik, dan membonceng tanda kutip ide orang lain untuk menyempurnakan ide tersebut. Hal ini juga menjadi aspek kunci dari langkah kedua dalam proses pengambilan keputusan. Nah, jadi dalam bicara tentang brainstorming ini, kita bicara tentang bagaimana kita menghasilkan ide-ide. Jadi pasti di tempat-tempat kerja kita masing-masing, kita ada pengambilan keputusan dari tim itu, kita sebenarnya tidak setuju. Kita tidak setuju, tapi ada yang mengambil sikap untuk menyampaikan ketidaksetujuan, tapi ada yang mengambil sikap untuk diam, tidak mengatakan apa ketidaksetujuan ataupun pandangan-pandangan dia yang berbeda. Jadi dalam proses seperti itu, maka ini yang mesti harus dibiasakan. Brainstorming harus dilakukan untuk menghasilkan ide. Jadi diberikan ruang untuk setiap orang, setiap individu menyampaikan ide-ide dan sebagainya. Sehingga diharapkan bahwa lewat menyampaikan pandangan-pandangan, lalu berikut bahwa terkadang kita berpikir bahwa ide-ide kita mungkin terlalu kecil. Ide saya mungkin tidak sebagus yang teman saya misalnya, atau mungkin ide saya kelihatan biasa-biasa saja. Tapi biasanya
ide-ide yang besar ini, hal yang besar itu dimulai dari ide-ide yang kecil. Saya lalu pernah membaca sebuah saya lupa bukunya itu, tapi ketika gaya gravitasi bumi misalnya, itu dia dimulai dari hal yang kecil. Ketika itu penemu gravitasi bumi, dia duduk di sebuah bangunan yang tinggi, dan ketika dia membuat sebuah batu, dan ketika batu itu meluncur ke bawah dengan cepat, lalu dia mulai memikirkan bagaimana ini kok batunya meluncurnya lebih cepat bila dibandingkan dengan sebuah daun yang meluncur ataupun melayang ke tanah. Nah, ini sebenarnya hal-hal yang sepele sepertinya. Batu yang meluncur dengan cepat dan daun ataupun kertas yang lama dalam prosesnya itu dapat baru menyentuh sampai di tanah. Nah, ini sepertinya kelihatan hal yang kecil sekali, hal yang sepele, tetapi ternyata dia menghasilkan sebuah ide, sebuah konsep yang sangat besar, dan akhirnya muncul yang namanya gaya gravitasi bumi. Seperti itu, gaya gravitasi, bagaimana benda itu meluncur dengan kecepatan yang cepat, dan benda itu meluncur juga dengan kecepatan yang lambat misalnya. Nah, ini dimulai. Nah, sekarang kita memulai seperti itu, bahwa ide-ide kita sebenarnya mungkin terlihat tidak sebagus yang lain, terlalu kecil ide saya, tapi ketika didiskusikan ini maka akan menghasilkan sebuah hal yang sangat luar biasa. Nah, ini group think misalnya ini, jadi pasti dalam sebuah kelompok itu kita akan berhadapan dengan pemikiran-pemikiran kelompok. Nah, grouping ini pertama kali dijelaskan pada tahun 1972 oleh Irving Janis, seorang profesor psikologi di Universitas Yale.